Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norvan Octavian Putra, NIM 19381081024, Prodi Tadris IBS kelas A semester 5. Tujuan pembuatan video tersebut ialah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Geografi Sosial yang menganalisis tentang analisa fenomena musim kemarau menyebabkan kekeringan sehingga terjadi perubahan sosial di lingkungan sekitar rumah. Sebelum memasuki kepada inti video, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan sehat dan kesempatan waktu sehingga bisa membuat video ini dengan lancar. Tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa peradaban dari alam yang gelap, alam yang penuh dengan kebodohan, berubah menjadi alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baik, untuk tahap selanjutnya masuk kepada kegiatan inti video. Di sini saya mengambil judul tentang analisa fenomena musim kemarau yang menyebabkan kekeringan sehingga terjadi perubahan sosial di lingkungan sekitar rumah. Pendahuluan. Pada musim kemarau tiba, bencana kekeringan semakin sering terjadi pada periode tahunan dalam kondisi iklim yang cenderung normal. Kondisi bumi yang semakin tua ditambah dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks secara tak langsung menyebabkan tingginya potensi bencana di suatu daerah, yaitu salah satunya kekeringan di lingkungan sekitar rumah saya. Dari perspektif kebencanaan kekeringan didefinisikan sebagai kekurangan curah hujan dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam satu musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kebutuhan. Kekurangan air tersebut berpengaruh terhadap besarnya aliran permukaan pada suatu DAS, daerah aliran sungai. Pada umumnya, bencana kekeringan tidak dapat diketahui mulainya. Namun dapat dikatakan bahwa kekeringan terjadi saat air yang ada sudah tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak tersedia. Kerusakan lahan dan dampak kerugian yang diakibatkan oleh kejadian kekeringan sangat luas dan nilai ekonomi kerugian cukup lumayan besar. Secara umum, kejadian kekeringan dapat ditinjau dari aspek hidrometeorologi, pertanian, dan hidrologi. Dari aspek hidrometeorologi, kekeringan timbul dan disebabkan oleh berkurangnya curah hujan selama periode tertentu. Dari aspek pertanian, dinyatakan kekeringan jika lengas tanah berkurang sehingga tanaman kekurangan air. Lengas tanah merupakan parameter yang menentukan potensi produksi tanaman. Ketersediaan lengas tanah juga erat kaitannya dengan tingkat kesuburan tanah. Secara hidrologi, kekeringan ditandai dengan berkurangnya air pada sungai, waduk, dan danau atau sumber yang ada di dalam tanah.
Baik, selanjutnya masuk kepada penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Tentu saja kekeringan bisa terjadi karena adanya kebiasaan buruk tersebut. Salah satunya kebiasaan membuang air bersih yang tidak terpakai. Mungkin hal tersebut disebabkan karena rasa aman dengan lingkungan tempat tinggal yang biasa saja dirasa memiliki sumber air yang berlimpah. Namun sebenarnya berlimpahnya air di masa sekarang bukan berarti cadangan air tersebut tidak akan habis untuk masa yang akan datang. Mengingat kondisi iklim di bumi juga sudah tidak menentu akibat dari global warming. Hal tersebut juga akan menjadi penyebab terjadinya kekeringan di lingkungan. Kenapa? Dengan iklim yang tidak menentu, biasanya curah hujan juga akan terpengaruh. Dan bisa saja dalam satu wilayah justru sama sekali tidak mendapatkan curah hujan yang cukup. Air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah. Air tersebut akan disaring, di mana pada akhirnya akan menjadi sumber air baru bagi manusia. Penyebabnya di sini saya rinci, yakni yang pertama letak geografis. Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Letak dari negara ini diapit 2 benua dan 2 samudra. Indonesia secara geografis juga terletak di daerah monsun yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. Perubahan tersebut menyebabkan jet stream effect dari lautan yang menghempas daratan dengan hawa panas. Hawa panas dan angin tersebut membuat banyak daerah yang awalnya memiliki kandungan air menjadi kering. Hal tersebut diperparah apabila musim kemarau tiba. Yang kedua, minim daerah resapan. Alih fungsi lahan tanah yang dipasangkan oleh cor, paving, dan keramik yang mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton maupun keramik yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk terhadap sumber mata air, menyebabkan bencana kekeringan. Tiga, boros air. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Biasanya penggunaan air berlebihan ini bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawahnya. Jika dilakukan secara terus-menerus akan berdampak pada habisnya cadangan air. Yang keempat, kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis yaitu kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau. Kelima, global warming. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar tidak hanya di Indonesia namun hampir di seluruh dunia.
Memang penyebab dari timbulnya global warming ini sangat beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia yang berbahaya. Dan di sini dirinci lagi dampak kekeringan, yaitu menurut sektor lingkungan. Yang pertama, pengaruh kualitas air buruk. Kedua, meningkatnya polusi seperti debu dan polutan. Yang ketiga, membuat tanaman mati. Dari sektor sosial, yang pertama konflik antara pengguna air. Yang kedua, menurunnya kondisi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sumber air bersih berkurang, yang berdampak pada berkurangnya konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, kegiatan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya juga akan berkurang dan membuat kegiatan sehari-hari terganggu. Selanjutnya, karena di sini dalam judulnya mengenai perubahan sosial lagi, jadi pengertian dari perubahan sosial yaitu perubahan sosial adalah sesuatu bentuk peradaban masyarakat yang terjadi akibat adanya perubahan di lingkungan, mengacu pada perubahan signifikan dari waktu ke waktu, baik dalam pola perilaku, nilai budaya, maupun norma di masyarakat. Perubahan sosial juga berarti variasi dari setiap aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial, atau organisasi sosial. Analisis perubahan sosial akibat kekeringan di lingkungan sekitar. Kekeringan yang terjadi pada musim kemarau tiba di lingkungan rumah membuat perubahan sosial, yaitu dari segi perilaku dan kebiasaan warga di sekitar rumah. Sebelum terjadinya kekeringan, masyarakat menggunakan pompa air di setiap rumah individu masing-masing. Nah, pada akhir-akhir ini ketika terjadi kekeringan melanda di rumah dan sekitar rumah, warga di satu halaman rumah mengubah kebiasaannya, yaitu dari menggunakan pompa air tadi berubah menjadi pompa sipel. Air yang keluar tersebut diisikan dan disimpan ke dalam satu tandon air. Dari satu tandon air tersebut dialirkan kepada saluran pipa pada rumahnya warga masing-masing. Nah, sipel adalah jenis pompa yang berguna untuk mendorong air dari sumber air menuju ke permukaan karena adanya perangkat impeller yang memutar dalam casingnya. Dari hal tersebut, ketika tetap menggunakan pompa air yang bukan pompa sipel, keran air tidak mengeluarkan sumber mata air sedikit pun. Nah, yang biasanya warga membayar angsuran listrik per individu tiap bulan, jadi sekarang warga di satu halaman rumah saya membayar angsuran listrik per bulan secara bersamaan dengan cara dibagi rata. Selanjutnya masuk pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dari adanya kekeringan ini terjadi perubahan sosial dari segi pola perilaku dan kebiasaan warga di sekitar rumah. Yang sebelum terjadinya kekeringan warga menggunakan pompa air dan sekarang sudah berubah menggunakan pompa sipel. Baik, proses selanjutnya masuk kepada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dari adanya kekeringan ini terjadi perubahan sosial dari segi pola perilaku dan kebiasaan warga di sekitar rumah saya. Yang sebelum terjadinya kekeringan warga menggunakan pompa air dan sekarang sudah berubah menggunakan
pompa sibel yang diisikan dan disimpan dalam satu tandon lalu dialirkan lewat saluran pipa pada rumah warga masing-masing. Oleh karena itu, sistem angsuran listriknya membayar secara bersamaan dengan dibagi rata. Tahap selanjutnya, saran saya, meskipun sudah ada solusinya dalam mengatasi persoalan kekeringan ini dengan menggunakan sibel, bukan tidak mungkin sumber airnya tersedia secara terus-menerus sampai generasi mendatang. Jadi sebaiknya perhatikan betul tentang penyebab kekeringan ini dan harus menggunakan air dengan bijak sesuai dengan keperluan. Sekarang masuk kepada sesi penutup. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menonton video saya. Sebelumnya, apabila ada perkataan atau kata-kata yang salah ataupun menyinggung perasaan penonton, mohon maaf yang tiada batas. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.